Oke, ayo kita praktek langsung aja teman-teman ya. Karena biasanya kalau penjelasan teori itu agak susah dipahami. Jadi kita praktek langsung aja. Saya sekarang punya 3 judul penelitian, ada yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, biar pengetahuan kita jadi lebih runut dan jadi lebih duduk ya. Jadi judul penelitian pertama itu adalah pengaruh. Hai semua, selamat datang di channel Fight Amazing. Di video ini saya akan membahas tentang cara menentukan variabel X dan variabel Y pada penelitian kuantitatif. Mau tahu? Simak terus. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, di channel ini saya banyak membahas seputar penelitian. Teman-teman bisa lihat playlist saya. Saya membahas tentang penelitian itu urut dari awal, dari pengertian metode sampai saat ini. Dan bagi teman-teman yang sudah lihat video saya, please consider subscribe, give it thumbs up, and bagikan video saya seputar penelitian bagi teman-teman yang merasa video saya bermanfaat ke teman-teman yang membutuhkan. Karena saya percaya bahwa ilmu itu akan lebih bermanfaat kalau kita saling berbagi kan. Oke? Dan ini penjelasan tentang cara menentukan variabel X dan variabel Y. Oke, ayo sekarang kita berlatih menentukan variabel X dan variabel Y secara langsung. Simak videonya. Oh ya guys, istilah variabel X dan variabel Y itu sendiri biasanya kita sebagai mahasiswa nih akan menemui istilah ini pada semester 5 di mata kuliah yang namanya metode penelitian atau metodologi penelitian. Bagi teman-teman yang baru semester 5 dan mendapat mata kuliah penelitian, mau itu penelitian kuantitatif atau kuantitatif, mau itu metodologi penelitian, apalah namanya ya, coba komen di bawah kesulitannya apa belajar metode penelitian, karena agak-agak tricky. Tapi belajar metode penelitian itu sangat penting untuk skripsi kita kan. Oke, lanjut ya. Kita definisikan dulu apa itu variabel ya, biar pemahaman kita ke depannya itu menjadi lebih duduk, menjadi lebih mantap. Jadi kalau bisa saya sederhanakan nih, variabel itu sendiri bisa diartikan sebagai secara sederhana ya, sebagai fokus yang menjadi perhatian dalam penelitian. Dan istilah variabel itu sendiri di perguruan tinggi saya belajar, kami menyebutnya dengan istilah variabel. Tapi ternyata di universitas lain ada menyebutnya dengan pengubah penelitian. Jadi nggak usah bingung, keduanya keduanya artinya sama. Jadi kedepannya kita nyebutnya variabel aja biar kita satu bahasa. Oke, sekarang yang paling penting, apa itu variabel X dan variabel Y? So, variabel X itu bisa disebut dengan variabel bebas dan variabel Y itu biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel X itu juga bisa disebut dengan variabel independen atau variabel sebab, dan variabel Y bisa disebut dengan variabel dependen atau variabel yang kita beri pengaruh. Oke, jadi keduanya saling terkaitan. Variabel X atau variabel sebab itu mempengaruhi variabel Y, dan variabel Y atau variabel terikat itu dipengaruhi oleh variabel X. Oke. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung silahkan komen di bawah ya. Dan terus ada pertanyaan, kalau teman-teman nanya berapa jumlah minimal variabel X dan variabel Y di dalam suatu penelitian. Pada jenjang strata S1 yang kita nih, pejuang S1, minimal X-nya 1, Y-nya 1. Boleh X-nya 2, X-nya boleh 2, dan Y-nya tetap 1. Oke, kalau X-nya ada 1, ada 2, terus Y-nya ada 1, ada 2, itu beda bahasan. Itu bahasannya ke pasca sarjana untuk S2 nanti. Kita bahasnya X-nya 1 aja dan Y-nya 1 aja, oke? Ayo sekarang kita berlatih menentukan variabel X dan variabel Y secara langsung. Simak videonya. Oke, ayo kita praktek langsung aja teman-teman ya. Karena biasanya kalau penjelasan teori itu agak susah dipahami. Jadi kita praktek langsung aja. Saya sekarang punya 3 judul penelitian, ada yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, biar pengetahuan kita jadi lebih runut dan jadi lebih duduk ya.
Jadi judul penelitian pertama itu adalah pengaruh usia pernikahan terhadap resiko perceraian di kota X. Di kota apa gitu ya, terserah. Jadi bisa ketebak ya, variabel X atau variabel sebabnya itu usia pernikahan, dan variabel Y atau variabel akibat yaitu resiko perceraian. Kenapa begitu? Karena usia pernikahan itu mempengaruhi resiko perceraian, dan risiko perceraian itu dipengaruhi oleh usia pernikahan. Topiknya berat ya, tapi ya begitulah. Kedua, ini judul penelitian dalam bahasa Inggris ya. Biasanya anak bahasa ini lebih tahu. Tapi coba kita lihat bagaimana kita tentukan variabel X dan variabelnya Y-nya dulu. Di sini penelitian korelasi, studi korelasi, judulnya itu korelasi antara minat siswa dengan prestasi belajar dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat variabel X-nya itu minat siswa, dan variabel Y atau variabel akibatnya adalah prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena minat siswa mempengaruhi prestasi mereka dalam bahasa Inggris, dan prestasi mereka dipengaruhi oleh minat mereka dalam belajar bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah dalam studi korelasi ini di mana mencari hubungan, apakah ada hubungan yang signifikan antara minat siswa dengan prestasi belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena ini studi korelasi, berarti si peneliti ini nih mencoba untuk menggunakan metode kuantitatif dengan teknik korelasi membangun produk. Oke, paham? Kalau nggak paham komen di bawah ya. Oke, yang ketiga, ini coba saya artikan dulu ya. Judulnya adalah analisis lagu bahasa Inggris meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengar, ya, student listening skill. Seperti yang teman-teman bisa lihat, variabel X-nya adalah lagu bahasa Inggris, dan variabel Y atau variabel yang diberi perlakuannya adalah student listening skill. Kenapa begitu? Karena lagu bahasa Inggris itu mempengaruhi student listening skill, dan student listening skill itu dipengaruhi oleh English song. Jadi semakin banyak kita, kalau dalam ini ya, mendengarkan lagu bahasa Inggris, katanya bisa mengimprove student listening skill atau kemampuan siswa dalam mendengar, dan kemampuan mendengar siswa dipengaruhi oleh lagu bahasa Inggris. Oke? Paham? Semoga paham ya dengan contoh langsungnya. Tes. Oke, sudah paham dari penjelasan videonya. Kalau teman-teman nggak paham atau masih kurang paham atau masih ada yang belum jelas, silahkan komen di bawah, saya akan coba jawab. Dan kalau teman-teman punya request video misalnya seputar penelitian, silahkan komen, saya akan coba riset dulu dan saya akan buatkan videonya. Oke, subscribe ya, dan like video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.